Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Anida Wabda dari kelas PPAA. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tasbih, majaz dan juga kinayah di dalam Al-Qur'an sebagai penugasan UTS di dalam pelajaran Balaghah semester 5. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tasbih di dalam Al-Qur'an. Nah, sebelumnya telah kita bahas ya pembahasan mengenai tasbih. Jadi yang dinamakan dengan tasbih itu adalah perumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Nah, sesuatu yang diserupakan itu dinamakan dengan musyabah, dan penyerupaannya itu dinamakan dengan musyabah bih. Dan di antara musyabah dan juga musyabah bih itu ada suatu perantara yang dinamakan dengan adatut tasbih. Baik, di sini saya mendapatkan salah satu contoh yang berada dalam surat Yunus ayat 24 yang berbunyi innama matsalul hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Nah, perumpamaan di sini yaitu lafaz al-hayatud dunya diperumpamaan dengan lafaz ma in anzalna minas sama. Jadi lafaz hayatid dunya ini kedudukannya sebagai musyabah, dan ma in anzalna minas sama itu kedudukannya sebagai musyabah bi. Dan di antara musyabah dan musyabah bi tersebut itu ada adat tasbih yang berupa huruf K ya. Jadi kemudian musyabah bi di sini atau kehidupan dunia itu al-hayatid dunya itu kan yang menjadi musyabah itu bisa kita lihat bahwa itu merupakan suatu susunan, yaitu susunan idhofah. Al-hayatid dunya berupa susunan idhofah. Kemudian musyabah bihnya yaitu ma in anzalnahu minas sama itu juga merupakan susunan, yaitu susunan na'at man'ud ya, susunan naat man'ud. Jadi bisa kita lihat apabila musyabah dan musyabah bihnya itu berupa sama-sama menjadi suatu susunan, berarti tasbih di sini itu masuk dalam kategori tasbih yang menyerupakan murakkab dengan murakkab seperti itu. Kemudian alasan kewacanaan penggunaan tasbih. Jadi di sini kan itu menyerupakan kehidupan dunia yang awalnya subur, yang awalnya sangat bagus sekali, itu yang namun pada dengan berangsur-angsurnya waktu, kehidupan dunia yang tadinya indah itu akan musnah seketika ya. Jadi itu diperumpamakan dengan diturunkannya air dari langit ke bumi, yang kemudian air tersebut bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, yang tanaman-tanaman tersebut bisa menghiasi dunia, namun dengan kesombongan dari orang-orang di dunia itu bisa menyebabkan mereka itu mendapatkan azab. Jadi tanaman-tanaman yang tadinya indah semua itu akan hancur seketika, seakan-akan tanaman-tanaman itu tidak pernah tumbuh. Jadi seakan-akan tanaman-tanaman itu disabit jadi hancur semua. Jadi itu alasan kewacanaannya kenapa kok kehidupan dunia itu diperumpamaan dengan turunnya air dari langit ke bumi seperti itu. Nah, aspek estetika yang bisa kita ambil dari ayat tersebut itu adalah menunjukkan bahwasanya ketika manusia itu bertingkah laku seenaknya sendiri, dia menonjolkan kesombongannya, maka Allah itu juga akan bisa memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang melakukan kesombongan tersebut ya. Sebenarnya Allah itu selalu memberikan bantuan kepada manusia-manusia. Ketika kita membutuhkan, Allah itu selalu membantu. Ketika kita memohon pertolongan, Allah itu juga selalu memberikan pertolongan. Namun dengan tingkah-tingkah para manusia itu yang sombong sekali, sehingga yang awalnya dunianya itu menjadi indah, kehidupan dia bisa terpenuhi, segala yang dia inginkan bisa terpenuhi, tapi karena kesombongan yang mereka lakukan, hal itu bisa merubah kehidupan mereka yang awalnya sangat nikmat menjadi hancur lebur seperti itu. Nah, kemudian yang kedua mengenai majaz. Nah, kalau tadi tasbih itu perumpamaan ya, kalau majaz itu adalah hampir sama dengan tasbih, juga perumpamaan. Tapi majaz di sini seperti kita ada makna yang tidak sesuai dengan makna hakikinya seperti itu. Jadi kan kalau soal dalam konteks bahasa Arab ya, itu ada dinamakan dengan makna hakiki, ada juga makna majazi. Kalau makna hakiki itu berarti makna yang benar-benar sesuai dengan lafaz, tapi kalau makna majazi itu tidak sesuai dengan lafaz, tapi yang dimaksud itu adalah makna yang sesuai dengan konteks ya. Nah, di sini saya juga menemukan majaz dalam surat Yunus juga ya. Jadi sama dengan tasbih tadi saya juga menemukan pada surat Yunus ayat 24. Nah, untuk majaz di sini saya juga menemukan pada surat Yunus ayat 24. Namun, untuk majaz dalam ayat ini saya menemukan pada lafaz wazayyanat
Wazayyanat di sini yang berarti perhiasan. Nah, kalau perhiasan di sini itu kan seakan-akan ketika kita memaknainya secara hakiki, perhiasan di sini seperti emas, berlian dan lain sebagainya. Namun yang dimaksud dengan perhiasan pada ayat ini itu menerangkan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman atau bunga-bunga. Ya, jadi untuk alasan kewacanaannya, sebenarnya kategori majaznya di sini lafadz zayyanat itu ditafsiri dengan lafadz bizuhur atau dengan bunga-bunga. Maksudnya ialah bumi tersebut indah dengan gundukan tanah yang penuh dengan bunga yang elok dengan berbagai macam bentuk dan warnanya. Jadi majaz di sini itu merupakan majaz mursal, di mana makna lafadznya itu tidak sesuai dengan makna yang dimaksud, dan ini menggunakan alaqah haliyah, di mana yang disebutkan itu adalah keadaannya, namun yang dimaksud itu adalah mahalnya atau tempatnya. Jadi seperti perhiasan, yang dimaksud adalah keadaannya berhias, tapi yang dimaksudkan itu adalah tempatnya, mahalnya, yaitu bumi yang berhias dengan tumbuh-tumbuhan dan juga bunga-bunga, seperti itu. Nah, kemudian alasan kewacanaan penggunaan majaz. Qarinah yang sesuai untuk lafadz majaz di atas adalah lafadz bumi. Maka perhiasan yang sesuai dengan lafadz tersebut adalah makna majaznya, yakni bumi yang indah dengan gunungan-gunungan tanah yang penuh dengan bunga yang elok dengan berbagai macam bentuk dan warnanya. Ya, jadi qarinahnya yang sesuai pada ayat ini itu adalah lafadz ardun atau lafadz bumi. Jadi ketika kita memaknai lafadz zayyanat yang menggunakan qarinah ardun, itu adalah yang sesuai dengan perhiasan itu adalah tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga dan lain sebagainya. Kalau selama kita menggunakan konteks manusia, maka perhiasan yang sesuai dengan manusia itu seperti emas, berlian, pakaian-pakaian yang bagus dan lain sebagainya. Nah, kemudian aspek estetika penggunaan majaz di sini yaitu ketika lafadz zayyanat tersebut itu kan konteksnya kita masukkan pada lafadz ardun, jadi bumi yang berhias-hias. Nah, ketika bumi itu telah dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan, maka padang yang tandus itu telah mulai menghijau. Padi yang awalnya tidak ada isinya itu menjadi berisi. Kemudian petani-petani itu bisa menaksir-naksir berapa keuntungan yang ia dapatkan dari ladang yang ia tanami. Nah, seperti itu. Itulah aspek estetika dari lafadz zayyanat atau berhias pada lafadz bumi di sini. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu kinayah. Nah, untuk kinayah sendiri itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu ada yang dinamakan dengan idiom atau makna kiasan. Seperti misalkan panjang tangan yang dinamakan orang yang suka mencuri, buah tangan yang dinamakan dengan oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab itu ada lafadz-lafadz seperti itu, lafadz idiom atau lafadz kiasan di sini itu dinamakan dengan kinayah. Ya, kinayah. Nah, di sini saya menemukan lafadz kinayah itu dalam surat Yunus ayat 26 yang berbunyi lilladzina ahsanu al-husna. Nah, yang dimaksud dengan kinayah di sini yaitu ahsanul husna. Nah, pada ayat di atas yang mengandung kinayah itu berkategori asifah. Yang dimaksud atau yang dikinayai itu pada sifatnya, yaitu al-husna, kebaikan. Pada lafadz ahsanu itu ditafsiri dengan lafadz al-iman, dan lafadz al-husna itu ditafsiri dengan lafadz al-jannah. Jadi yang dimaksud dengan pahala yang paling baik pada konteks di atas itu adalah surga. Nah, jadi kan tadi lafadz ahsanul husna itu kan artinya orang yang berbuat baik maka ia akan mendapatkan pahala yang paling baik juga. Nah, pahala yang paling baik di sini yang dimaksud itu adalah surga, seperti itu. Nah, kemudian alasan kewacanaan penggunaan kinayah. Tadi kan telah disebutkan bahwasanya pahala yang paling baik bagi orang-orang yang baik itu adalah surga. Nah, kenapa sih kok ada surga? Nah, seperti itu kan. Jadi, apalagi pahala yang paling baik bagi orang-orang yang baik? Kita hidup di dunia, tujuan kita melakukan amal ibadah, tujuan kita itu adalah mendapatkan surganya Allah. Seperti itu. Jadi, pahala yang baik, yang paling baik bagi orang-orang yang baik di sini tidak lain adalah sebuah surga, yaitu surganya Allah. Nah, aspek estetika penggunaan kinayah pada ayat ini yaitu sebenarnya pada ayat ini telah diterangkan bahwasanya Allah itu telah memanggil umatnya. Mari semuanya ke surgaku. Itu adalah ajakan dari Allah kepada seluruh hamba-hambanya. Ya, Allah itu akan selalu membantu hamba-hambanya yang memang mau mendapatkan petunjuk.
ketika kita meminta pertolongan, Allah itu akan selalu menolong. Ketika kita akan meminta bantuan, Allah itu akan memberikan bantuan. Ketika kita mau beriman kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada hamba-hambanya, seperti itu. Nah, ketika kita melakukan hal-hal baik, kita menjadi orang yang baik, maka Allah itu akan memberikan pahala yang baik pula kepada para hamba-hambanya. Pahala yang baik itu adalah surga. Jadi lafaz ahsanu di sini itu kan namanya dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, ketika orang-orang itu menjadi ahsan, menjadi orang yang baik, maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu mendapatkan surga. Nah, ketika dia telah menjadi ahsan, ketika dia telah mendapatkan al-husna, maka dia akan mendapatkan tambahan. Apa tambahan yang akan dia dapatkan? Yaitu mereka akan mendapatkan kesempatan untuk dapat melihat wajah Tuhan di surga nanti, seperti itu. Pada itu marilah kita menjadi orang baik agar kita mendapatkan al-husna atau surganya Allah, dan kita bisa diberikan kesempatan untuk melihat Allah ketika kita berada di surganya nanti. Amin. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.